Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, selamat bertemu kembali di podcast KPP Madu Jati. Kali ini bersama saya Sri Jari Lestari, salah satu penyuluh pajak di KPP Madya 2 Jakarta Timur, untuk menemani kawan pajak semua sambil berbincang-bincang tentang peraturan perpajakan, yaitu PP nomor 55 tahun 2022. PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dikenal dengan Undang-Undang HPP. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian, namun ditemani oleh narasumber luar biasa kami yang juga merupakan penyuluh pajak di KPP Madya 2 Jakarta Timur. Ada Mas Felik. Halo, apa kabar Mas Felik? Halo Ibu, selamat pagi. Sehat Mas Felik? Kebetulan sehat Ibu. Ada sehat. juga sehat, alhamdulillah. Ada Mbak Niken. Selamat pagi Mbak Niken. Iya, selamat pagi Bu Jerry. Bincang-bincang kami pagi ini akan menyampaikan informasi perpajakan terkait dengan PP 55 tahun 2022 yang perlu kawan pajak juga ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan peraturan perpajakan, yaitu diantaranya ada PP 44, PP 49, PP 50, dan PP 55 tahun 2022. Nah, kawan pajak, sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu tentang PP 55 tahun 2022, alangkah baiknya kawan pajak juga harus mengetahui nih sebenarnya apa sih itu penghasilan. Silahkan Mas Felik, apa yang dimaksud dengan penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan? Baik Bu Jerry dan teman pajak. Jadi kalau di ketentuan dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan, jadi yang menjadi objek pajak PPh itu adalah penghasilan itu sendiri. Nah, penghasilan itu sendiri diberikan pengertian itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri, dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, yang dipergunakan baik untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dari wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti itu. Oke, kawan pajak, baiklah. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, maka kita akan tahu juga nih sebelumnya apa sih yang melatar belakangi sehingga terbitnya PP 55 tahun 2022 ini. Silakan Mbak Niken. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi untuk PP 55 ini kan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang HPP. Dan untuk PP 55 ini spesifik khusus untuk mengatur beberapa penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan. Jadi memang ada cukup banyak ketentuan atau pasal-pasal yang kemudian disesuaikan di peraturan pemerintah ini. Sebelumnya memang sudah ada aturan-aturan juga sih Bu, cuman ini kemudian disesuaikan lagi. Ya, baik. Jadi sebenarnya aturan-aturan PPh itu sudah ada sebelumnya, namun ya, disesuaikan betul. lagi ya. Oke, baiklah. Dengan terbitnya PP 55 tahun 2022 ini, apakah ada pasal-pasal dan peraturan yang terdampak, Mbak Niken? Betul. Ada beberapa pasal yang terdampak ya Bu. Jadi sebelumnya juga kami atau saya sampaikan juga nih, sebenarnya latar belakang dari PP 55 ini adalah untuk peraturan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang HPP. Di situ tuh mengatur mengenai penghasilan bruto tertentu. Kemudian juga Pasal 4 ayat 3 terkait pengecualian objek pajak. Lalu juga Pasal 17 ayat 2 terkait tarif PPh badan, dan juga Pasal 32C terkait pendelegasian kewenangan. Kemudian tadi untuk latar belakangnya sendiri tentunya memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi perpajakan, lalu juga memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, serta tentunya untuk melaksanakan perjanjian internasional. Nah, jadi gitu ya Mbak Niken ya. Iya. latar belakangnya memang untuk kepastian hukum tentunya ya Mbak Niken ya. Betul Ibu.
kemudian tadi kan Mas Felix sudah menyinggung ya penghasilan itu sendiri, kawan pajak sudah paham ya. Lalu apa sih objek dan non objek dari pajak penghasilan itu sendiri? Baik Bu Jerry, jadi seperti yang diinformasikan tadi sudah diberikan pengertian dari penghasilan yang menjadi objek PPh ya. Nah, seperti yang kita ketahui sudah diatur di Undang-Undang PPh sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang HPP, bahwa contoh dari penghasilan itu cukup banyak ya. Contohnya adalah imbalan sehubungan dengan pemberian jasa dalam hal ini misalkan hubungan pekerjaan, kemudian ada juga keuntungan dari pengalihan harta, kemudian ada juga dari keuntungan dari usaha, dividen, royalti, kemudian keuntungan dari penggunaan harta dan sebagainya, seperti itu. Itu ya, itu yang objek pajaknya. Itu contoh-contoh yang menjadi objek pajak. Kemudian kalau yang non objek pajak apa aja tuh Mas Felix? Baik, kalau untuk yang non objek pajak ini juga diatur ya, sudah diatur beberapa contohnya itu misalkan dari keuntungan pengalihan harta, di mana keuntungan dari pengalihan harta ini misalkan diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan satu derajat garis lurus. Satu derajat garis lurus itu yang non objek ya? Ya, misalkan contohnya kepada orang tua atau kepada anak dan sebaliknya. Itu ya. Kemudian keuntungan dari pengalihan harta itu diberikan kepada yayasan pendidikan, yayasan keagamaan, seperti itu. Itu bukan objek seperti itu, sepanjang memang tidak ada hubungan kegiatan usaha antara pihak yang memberikan dan yang menerima, seperti itu. Jadi memang tidak ada hubungan sama sekali. Kalau misalkan ada hubungan ya berarti tidak bisa dikategorikan sebagai bukan objek. Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau tadi garis lurus itu ayah ke ibu atau ayah ke anak atau anak ke ayah, ya. Bagaimana kalau saudara sekandung itu apakah bisa sebagai non objek? Tidak bisa, karena tidak kan bisa, ya? Sudah lebih dari 1 derajat ya. Jadi, karena nggak bisa menyamping iya, ya? Benar, tidak bisa menyamping. Oke. Tadi kan disebutkan objek penghasilan adalah satu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh, kemudian 2 berasal dari dalam atau luar Indonesia, ya. 3 dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan, kemudian yang keempat dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun. Benar. Nah, bagaimana dengan warga negara asing yang bekerja di Indonesia, perlakuan pajak ini apakah diatur di dalam PP 55 tahun 2022 ini juga? Baik, seperti yang tadi sudah diinformasikan ya, sumber penghasilan itu yang menjadi objek pajak itu kan ada 2 ya, berasal dari dalam Indonesia dan dari luar Indonesia. Nah, di PP 55 tahun 2022 ini diatur pengecualian bagi warga negara asing yang memiliki keahlian tertentu. Mereka hanya dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi memang perlu diperhatikan ya, ini untuk warga negara asing yang memiliki keahlian tertentu. Begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi yang hanya memiliki keahlian tertentu saja ya. Ada syarat-syaratnya begitu ya Mas Felix? Iya, betul. Jadi ini hanya diberikan kepada orang asing, warga negara asing dengan keahlian tertentu, dan hanya diberikan selama 4 tahun. 4 tahun pajak sejak warga negara asing tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri. Gitu. Nah, kawan pajak ini mungkin maksudnya 4 tahun pajak beda dengan 4 tahun pajak ya, Mas Felix ya? 4 tahun pajak beda dengan 4 tahun ya. Maksudnya 4 tahun pajak itu ya ketika dia sudah menjadi subjek pajak, misalkan katakanlah di bulan Mei gitu ya. Berarti 4 tahun pajak itu kan bisa dibilang misalkan bulan Mei 2022, berarti tahun pajak 2022, katakanlah seperti itu. Itu ya, berarti itu kan ya. Hitungan 4 tahunnya mulai dari bulan Mei-nya. Tahun pajak iya, ya. Betul. Tahun pajak. Nah, bisa dicontohkan ilustrasinya seperti apa agar kawan pajak yang juga mempunyai tenaga kerja asing dan bagaimana pengenaan pajaknya? Baik,
sebelum saya informasikan untuk contohnya, perlu diinformasikan ya bahwa untuk warga negara asing dengan keahlian tertentu ini kita perlu lihat, karena warga negara asing ini bisa dia menduduki posisi atau jabatan tertentu di suatu perusahaan yang ada di Indonesia, atau bisa juga dia sebagai peneliti asing. Peneliti asing. Nah, kalau untuk yang memiliki jabatan atau menduduki jabatan atau posisi tertentu itu ditentukan, karena tidak boleh sembarangan orang ya. Itu harus ditentukan oleh kementerian atau lembaga yang mengurusi atau menangani ketenagakerjaan. Kemudian kalau untuk peneliti asing itu ditentukan atau ditetapkan oleh lembaga yang mengurusi pendidikan, penelitian dan sebagainya seperti itu. Dan ini juga perlu pembuktian teman pajak, karena kalau untuk warga negara asing dengan keahlian tertentu itu kan bisa berupa yang menduduki jabatan atau peneliti. Dan ditentukannya kriterianya itu adalah dia itu harus memiliki sertifikat keahlian, yang pastinya sertifikat keahlian itu sesuai dengan keahlian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian memiliki ijazah pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian memiliki masa kerja minimal 5 tahun terkait dengan keahlian tersebut. Dan ada juga kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan. Jadi mau tidak mau dia harus mentransfer ilmunya dia kepada perusahaan atau koleganya seperti itu. Jadi kita sudah DJP Indonesia sudah memberikan pengecualian, maka dia harus melakukan alih pengetahuan kepada warga negara Indonesia lah, menjadi koleganya seperti itu. Dan kalau contohnya nih, misalkan ada warga negara asing bekerja di Indonesia, katakanlah dia memiliki pengetahuan untuk menentukan kandungan mineral atau katakanlah kandungan emas di suatu tempat. Nah, dia katakanlah itu kan belum ada di Indonesia. Itu ya? Iya, jadi katakanlah itu termasuk keahlian yang sesuai dengan ketentuan seperti itu. Itu bisa nanti untuk penghasilan yang berasal dari Indonesia saja yang dikenakan. Kalau yang berasal dari luar itu tidak dikenakan. Kemudian kalau untuk wajib pajak, untuk warga negara asing yang ternyata dia memanfaatkan ketentuan P3B, itu tidak bisa mendapatkan pengecualian ini, tidak bisa Ibu. Iya, jadi memang harus dibedakan ya untuk wajib pajak yang dikecualikan atau yang mempunyai P3B tadi ya. Iya, yang memanfaatkan ketentuan P3B seperti itu. Baik, terima kasih Mas Felix informasinya. Nah, selanjutnya kan dalam PP 55 tahun 2002 ini juga kalau tidak salah diatur juga mengenai penurunan tarif PPN wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Bisa dijelaskan kepada kawan pajak terkait dengan penurunan tarif, apakah ada syarat dan tertentu yang berlaku mulai kapan, Mbak Niken? Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi memang di PP 55 ini diatur juga mengenai penurunan tarif PPh ya, Bu ya. Namun memang ada syarat dan ketentuannya. Jadi nggak semua wajib pajak badan itu bisa memanfaatkan tarif PPh ini, jadi tarif penurunan tarif PPh ini. Ya, jadi memang ada syaratnya. Jadi yang pertama subjek pajaknya harus wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Oh, jadi harus wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka gitu ya Mbak Niken ya? Iya, betul. Jadi dengan kata lain itu harus listing di BEI. Jadi itu. Kemudian memiliki paling rendah 40% dari jumlah saham yang disetor diperdagangkan di BEI. Oh, gitu. Ya, jadi memang syaratnya tadi ya, yang pertama perseroan terbuka, kemudian 40% sahamnya harus diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang ini khusus untuk wajib pajak yang sudah terdaftar di BEI ya Bu, di Bursa Efek Indonesia, yang jadi, sahamnya bisa beli secara umum. Jadi memang ada syarat dan ketentuan ya Mbak Niken ya untuk tarifnya sendiri?
tarifnya sendiri itu 3% lebih rendah daripada tarif PPh badan. Jadi kalau biasanya kalau tarif PPh badan itu kan 22% ya Bu. 22%, Jadi betul. kalau bisa memanfaatkan fasilitas ini, tarifnya menjadi hanya 19%. 19%. Tapi tadi perlu kami sampaikan juga, selain tadi syarat subjek pajak tadi, ada juga syarat-syarat tertentu Ibu yang harus dipenuhi. Apa itu Mbak Niken? Oke, mungkin karena ini cukup banyak. Jadi yang pertama, saham yang dimiliki itu harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. 300 pihak itu artinya dimiliki oleh orang pribadi ataukah badan? Bisa? Bebas sih Bu. Jadi Bebas. biasanya kalau misalnya listing di Bursa Efek itu kan bisa dimiliki oleh siapa saja. Itu minimal harus dimiliki oleh 300 pihak. 300 pihak ya. Oke. Kemudian Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham paling sedikit 5%, kurang dari 5%. 5% saja ya. Jadi dari keseluruhan saham yang ditempatkan dari store penuh. Lalu kondisi kepemilikan saham tersebut minimal itu 183 hari Bu. 183 hari, jadi berarti 1 tahun ya Mbak Niken? 183 hari. Lebih ya dari 6 bulan berarti ya, 6 bulan ya. 183 hari. Ya, jadi maaf. nggak bisa, maksudnya sahamnya dimiliki untuk hanya pembelian sesaat gitu, tidak bisa ya. Jadi memang harus dimiliki minimal selama 183 hari tadi ya. Ya, kemudian pemenuhan persyaratan dilakukan dengan memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Itu tadi ketentuan-ketentuan untuk dapat memanfaatkan tarif pajak lebih rendah, terutama tadi untuk perseroan terbuka yang sahamnya atau yang listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, baik. Ini tentunya sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mendorong perusahaan-perusahaan atau stimulus kepada perusahaan supaya mereka bisa melantai nih di bursa. Jadi kalau misalnya sudah melantai di bursa itu kan pasti marketnya dapat mencapai ke masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Niken penjelasannya. Nah, untuk sharing selanjutnya, pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh kawan pajak, terutama yang terdaftar di KPP Media 2 Jakarta Timur nih, terkait dengan perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak apa saja yang merupakan objek pajak dan non objek pajak dari pemberian natura dan atau kenikmatan. Silakan Mas Felix. Baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk PPh, bahwa untuk penghasilan itu kan bisa berupa natura, nilai penggantian, jadi bisa berupa natura ataupun kenikmatan. Ya. Nah, di PP 55 tahun 2022 ini diatur bahwa untuk natura dan kenikmatan itu diatur ada yang merupakan objek. Ada yang objek? Ya, dan ada juga yang bukan objek. Oke. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Kalau mungkin kawan pajak sudah tahu lah apa itu natura, tapi saya informasikan lagi ya Ibu Jerry ya. Iya, silakan. Jadi kalau untuk natura, untuk natura itu adalah penggantian dalam bentuk barang ya. Dalam bentuk barang berarti bisa kita nilai. Untuk nilainya itu berarti kalau untuk kepentingan perpajakan misalnya menggunakan nilai pasar. Gitu ya. Nah, Jadi kalau natura itu berupa barang ya Mas berupa Felix ya. barang, ya. Oke. Sedangkan kalau untuk kenikmatan itu adalah imbalan dalam bentuk pelayanan ya, pelayanan atau fasilitas. Oke. Nah, itu bisa dinilai berarti dengan berapa nilai atau uang yang dikeluarkan untuk memberikan fasilitas atau pelayanan tersebut. Berapa nih yang harus dikeluarkan seperti itu. Itu untuk menilai fasilitas tadi, kenikmatan tadi. Nah, jadi pada dasarnya untuk ketentuan di PP 55 tahun 2022 ini itu diatur bahwa untuk natura dan kenikmatan ini sudah menjadi objek pajak. Bagi penerimanya itu akan menambah penghasilannya. Betul. Sedangkan bagi perusahaan yang memberikan natura atau kenikmatan ini bisa mengurangkannya, bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto, karena itu kan sebagai biaya ya. Jadi biaya, bisa dikurangkan sebagai biaya ya itu ya. Iya. Pemberi ya. Pengurang Bagi si penghasilan pemberi ya. brutonya bagi perusahaannya. Ya. Nah, kemudian ada juga Bu Jerry untuk natura dan kenikmatan yang dikecualikan. Apa itu Mas Felix?
Contohnya itu adalah ada beberapa ya. Yang pertama makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Jadi bukan hanya kepada beberapa pegawai saja, tetapi harus kepada seluruhnya. Pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Iya, kepada pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Itu diberikan penjelasan untuk makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja. Lalu bagaimana dengan misalkan pegawai yang ternyata bisa jadi tidak bekerja di tempat kerja, misalkan pegawai asuransi, pegawai dinas luar, atau pegawai pemasaran, maka biasanya kan diberikan kupon. Nah, kupon itu juga bisa masuk juga pengertiannya sebagai yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian pemberian bahan makanan dengan jumlah tertentu itu juga masuk. Itu juga termasuk ya. Kemudian natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Di daerah tertentu yang pastinya sudah diatur, mendapatkan penetapan begitu mendapatkan penetapan dari DJP. Sebenarnya daerah tertentu ini kan daerah yang secara ekonomis itu potensial, tetapi ya karena kondisinya itu kan katakanlah kondisi geografisnya sulit, sehingga wajib pajak harus mengeluarkan biaya ekstra. Nah itu dapat pengecualian ya. Iya, natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawannya pastinya dalam hubungan pekerjaan ini ya. Kita berbicaranya itu bisa dikecualikan, bukan objek ya. Kemudian ada natura dan kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Nah, itu biasanya terkait dengan keamanan, keselamatan dari pekerjanya, seperti itu ya. Ya, keamanan, keselamatan dan kesehatan lah dari pegawainya. Misalkan untuk seragam, kemudian untuk untuk peralatan keselamatan, misalkan kerja ya. Helm, seperti itu. Kemudian untuk sepatu keselamatan seperti itu. Dan kemarin pas kita pandemi, nah itu kan ada juga untuk masker, vaksin. Nah, baju itu juga, ya. Itu termasuk ya, dikecualikan. Itu juga termasuk. Kemudian ada juga natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBD, APBN, APBD dan dana desa. Itu pun juga sama ya. Itu juga bisa, itu dikecualikan juga. Kemudian ada juga natura dan kenikmatan dengan jumlah tertentu dan kriterianya tertentu. Nah, seperti itu pada dasarnya berdiri. Banyak sekali ternyata ya. Iya, cukup banyak. Pengecualian itu. Oke, baiklah. Kemudian kapan ya mulai kewajiban pemotongan atas pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan itu harus dibayarkan? Iya, baik. Kalau di PP 55 ini diatur bahwa kewajiban pemotongan itu dilakukan mulai 1 Januari 2023. Jadi dilakukan pemotongan karena memang yang menerimanya orang pribadi, ya berarti akan menuju ke PPh 21 ya. Gitu ya. Jadi memang dilakukan pemotongan itu wajib dilakukan mulai 1 Januari. Mulai 1 Januari 2023. Ya. Jadi kawan pajak ya, untuk natura dan kenikmatan itu jadi pemotongan dan pembayarannya itu mulai 1 Januari 2023 ya kawan pajak ya. Nah, tadi kan Mbak Niken sudah menjelaskan ya, kalau dengan terbitnya PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, kemudian ada pasal yang terdampak atau peraturan terdampak yang terutama nih salah satunya adalah PP 23 tahun 2018 tentang yang mengatur penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang mempunyai bruto tertentu atau yang kita sebut dengan WPU MKM. Nah, setelah adanya penyesuaian di bidang PPh ini, apakah ada perubahan yang diatur dalam PP 55 tahun 2022 ini, Mbak Niken? Iya, betul Ibu. Jadi memang di PP 55 ini ada sedikit perubahan di pengaturan terkait PPh atas penghasilan bruto tertentu ya. Jadi sebagaimana kita tahu kalau PPh atas peredaran bruto tertentu itu kan adalah PPh untuk penghasilan bruto di bawah atas usaha di bawah 4,8 miliar. 4,85 miliar ya setahun ya, seperti yang sering kita mungkin lebih familiar dengan disebut PPh UMKM ya Bu. PPh UMKM yang setengah persen itu loh biasanya yang rata-rata, maksudnya yang lebih sering kita sebut sebagai PPh UMKM. Jadi
Kalau untuk perubahannya sebenarnya nggak begitu signifikan Ibu, cuman di sini yang mungkin perlu digarisbawahi itu adalah adanya penambahan subjek Ibu. Penambahan Subjek subjek. pajak. Oh, Ya, gitu. jadi kalau sebelumnya subjek pajaknya itu kan hanya badan, hanya orang pribadi ya, Orang orang pribadi. pribadi, terus kemudian badan itu perusahaan PT, terus kemudian ada CV. Kemudian di PP 55 ini diatur mengenai tambahan subjek pajaknya, yaitu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, sama Usaha ada milik desa itu yang terbaru. iya ya? itu terbaru, ada Oh. tambahan karena sama satu lagi PT OP ya, PT yang dimiliki oleh orang pribadi. Oh, itu juga Karena termasuk. dua badan ini baru saja diperkenalkan di Undang-Undang Cika, Bu. Jadi sebelumnya kan nggak ada nih waktu kita membahas terkait PP 23 itu kan belum ada ya, Belum maksudnya. ada itu Terus ya. kemudian di Undang-Undang Cika atau Cipta Kerja ternyata diatur nih ada badan istilahnya badan baru ya yang disebut sebagai BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, dan juga tadi PT orang pribadi. Itu menjadi dua hal ya yang menjadi subjek pajak baru nih di PPh atas penghasilan bruto ini. Nah, kalau untuk BUMDes atau PTOP ini dipersamakan dengan PT atau CV ya. Jadi kalau untuk subjek pajak kan ada jangka waktu tertentu nih, Bu. Betul, iya. Jadi kalau jangka waktu ini tuh dipersamakan dengan dipersamakan dengan CV ya. CV Jadi ya, bukan PT tapi CV iya, ya. mohon maaf dengan CV. Iya. Jadi itu 4 tahun. 4 tahun ya. 4 Tapi tahun kalau yang saja lainnya, ya. kalau yang OP itu kan 7 tahun. 7 tahun betul. Terus kemudian kalau PT itu kan 3 tahun ya. Terus kalau CV, firma, terus kemudian tadi ada tambahan subjek pajak barunya BUMDes atau PTOP itu BUMDes dan PTOP 4 tahun. 4 tahun. Oh, begitu. begitu. Nah, kawan pajak, ternyata di PP 55 tahun 2022 ini ada perubahan ya terkait dengan yang PP 23 2018 itu ada penambahan WPOP, PT, WP badan, badan. dan PTOP. BUMDes itu tadi ya, Sama BUMDes itu tadi. mungkin ada lagi, Bu, satu lagi yang perubahannya. Jadi kalau di PPh UMKM ini Ya, sekarang kita mengenal namanya PTKP ya. PTKP. Iya, jadi mungkin kalau misalnya OP wajib pajak OP karyawan kita kenal namanya PTKP nih kalau misalnya menghitung PPh. Nah, Iya. kalau di PPh UMKM ini juga ternyata ada PTKP-nya, Bu. Seperti apa tuh Mbak Niken? Jadi ternyata kalau misalnya sampai penghasilan diterima itu sampai 500 juta itu Iya. tidak dikenai pajak, Bu. Tidak dikenai ya, Ya, sampai 500 sampai juta 500. ya. Jadi nanti kalau sudah mencapai 500 juta baru nanti dikenakan PPh tadi. Nah, itu pengenaannya kumulatif atau bagaimana Mbak Niken? Iya, kumulatif. Jadi Kumulatif misal nih ya? penghasilan wajib pajak nih di bulan Januari 200 juta. Itu berarti belum kena ya, Bu. Belum kena ya itu ya. Terus kemudian Februari tambah lagi 200 juta itu juga belum kena. Oh. Kemudian bulan Maret nih pertengahan sudah 100 juta nih. Berarti kan kumulatif udah 500. 500 ya. Nanti kemudian setelahnya itu baru nanti dikenakan PPh 0,5%. Jadi dia harus bayar 0,5% setelah setelah mencapai 500 gitu tadi ya. Tadi Oke. salah satu perubahan yang cukup signifikan juga Ya, nih di nah, itu PP ini. betul. Berarti kawan pajak harus tahu tuh ya. Jadi ketika masih di bawah 500 juta ya Mbak Niken ya, belum dikenakan ya. Ketika sudah di atas 500 juta berarti kena Baru dikenakan 0,5% ya. Dan itu sebenarnya berlaku sejak tahun pajak 2022 nih. Oh, tahun pajak 2022 berarti tahun ini ya. Tahun pajak ya. 2022 udah dari tahun kemarin sebenarnya. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kawan pajak ya itu mungkin ya ada informasi terbaru terkait dengan PP 55 tahun 2022 ini ya kawan pajak. Nah, bisa dijelaskan objek pajak tadi sudah ya dijelaskan peredaran objek pajak di peredaran bruto tertentu tadi yang terdiri dari OP itu masa manfaatnya berapa tahun ya? Mungkin tadi saya ulangi lagi kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu dapat memanfaatkannya sampai 7 tahun. 7 tahun orang pribadi ya, cukup lama ya. Terus kalau untuk PT tadi 3 tahun. Terus kemudian kalau untuk CV, firma, kemudian tadi yang BUMDes sama apa tadi PTOP itu 4 tahun. Oh begitu. Nah, terus tadi karena yang BUMDes sama PTOP itu kan baru ya, maksudnya baru diatur ini di peraturan yang sekarang kan. Jadi untuk ketentuannya itu berlaku terhitung sejak tahun pajak 2022 Ibu. 2022. Jadi supaya lebih fair ya, karena ini kan baru diatur nih. Jadi nanti hitungan argonya nih mulainya dari tahun 2022. Sementara kalau untuk wajib pajak yang lain sih tetap mengikuti ketentuan yang lama ya. Jadi dari kapan dia berdiri. Begitu ya. Berarti kalau sudah lewat dari 7 tahun untuk yang OP ini berarti harus memakai tarif normal. Iya, tarif pasal umum. 17 itu ya. Betul, Oh, gitu ya. Oke.
kawan pajak, baiklah kawan pajak semua, sepertinya kita sudah tercerahkan nih ya kawan pajak ya dengan bincang-bincang kita ini. Nah, untuk selanjutnya apabila kawan pajak masih ingin ditanyakan terkait yang kita bahas tadi PP 55 tahun 2022, bisa ditanyakan langsung ke KPP terdaftar atau bisa melalui WA helpdesk kami di KPP Madya 2 Jakarta Timur. Nah, mungkin Mbak Niken atau Mas Felix nih mau ada resum penutup sebelum kita berakhir nih, atau penutup atau resum deh yang bisa disampaikan untuk kawan pajak supaya kawan pajak lebih mengerti. Terima kasih. Jadi begini kawan pajak, untuk PP 55 tahun 2022 ini seperti yang diinformasikan tadi, ini adalah penyesuaian untuk pajak penghasilan. Jadi ada beberapa yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak semua ya, tidak semua diubah, hanya ada beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud ini adalah tadi yang terkait natura dan kenikmatan. Kemudian ada untuk wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto tertentu. Kemudian tadi sebenarnya ada yang belum disinggung, yaitu terkait dengan di bidang perpajakan ya, perpajakan internasional, hubungannya dengan negara mitra, terkait dengan exchange of information atau pertukaran informasi dan bantuan untuk pelaksanaan administrasi perpajakan antara negara Indonesia dan negara mitra. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ibu, mohon maaf mungkin tadi saya sedikit menambahkan tadi yang terkait PPh terkait peredaran bruto tertentu, tadi yang saya bilang ada PTKP-nya. Iya. Itu khusus untuk orang pribadi ya, Bu. Khusus Jadi, untuk orang pribadi saja ya. Iya, jadi khusus untuk orang pribadi. Baik, terima kasih Mbak Niken dan Mas Felix atas bincang-bincang kita tadi ini. Semoga wajib pajak atau kawan pajak tercerahkan ya. Nah, kami ingatkan kembali untuk kawan pajak semua yang belum melakukan pemadanan NPWP menjadi NIK, silahkan untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Dan juga untuk kawan pajak semua nih, terutama yang di KPP Madya 2 Jakarta Timur, untuk dukung kami menuju zona integritas kawasan bebas korupsi, pajak kuat Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.